What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what a gunshot sounds like. I just heard a pop. I'm okay. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. Please hurry. I don't know what's happening. Oke, di tahun 2010 kemarin sempat viral ada seorang anak yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh kedua orang tuanya sendiri di Kanada. Meskipun terdengar gila, tapi ini bukan pertama kalinya terjadi. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kisah ini bermula dari pasangan suami istri Bich Ha Pan dan Hui Han Pan yang sama-sama berasal dari Chinese Vietnam dan pindah ke Kanada. Nah, mereka berdua ini waktu di Kanada itu mulai dari nol, dari yang nggak punya apa-apa, bekerja keras sampai akhirnya mereka bisa membangun keluarga yang kaya raya. Mereka dikaruniai dua anak, Jennifer dan Felix. Waktu Jennifer dan Felix lahir ke dunia, mereka ini sudah di dalam ekonomi yang baik banget. Udah punya rumah yang besar, mobilnya Lexus dan Mercedes, pokoknya memang udah bahagialah. Nggak bahagia juga sih, maksudnya kayak udah punya uang. Bukan berarti nggak bahagia ya, udah dalam ekonomi dan finansial yang baik. Karena Miss Bich dan Mr. Hui ini dulunya orang yang nggak punya, mereka berusaha untuk menanamkan mindset ke dalam otak anak-anak mereka kalau anak-anak mereka itu harus jadi orang yang sukses, harus jadi orang yang berusaha keras seperti kedua orang tua mereka. Dan mindset ini itu paling ditanamkan ke Jennifer, anak pertama mereka, yang mereka suruh habis-habisan untuk jadi siswa paling pinter. Pokoknya pengen jadi kakak yang paling cerdas, jadi orang yang paling sukses, pokoknya ya keras lah. Pokoknya apa-apa Jennifer itu harus sempurna. Sejak berumur 4 tahun, Jennifer sudah disuruh kursus piano. Dilatih untuk dijadikan atlet seluncur indah, bahkan disuruh ikut olimpiade. Bukan olimpiade sih, Olympic Championship. Tapi sayangnya karena dia sempat cedera waktu kecil, jadi dia harus merelakan impiannya menjadi atlet. Di sekolah, Jennifer nilainya harus bagus, harus ikut jadi tim anggota musik sekolah. Pokoknya Jennifer ini harus jadi yang the best lah. Sampai Mr. Hui, bapaknya si Jennifer ini, dikenal sebagai orang tua yang sangat tegas, keras, galak, dan punya ekspektasi yang tinggi. Sedangkan Miss Bich, ibunya Jennifer, ini lebih ke ngikut-ngikut aja. Setiap harinya, Jennifer pergi dan pulang sekolah itu selalu diantar tepat waktu, dan juga semua ekskul dan kegiatan di luar sekolahnya ini sangat-sangat dipantau. Selama sekolah, Jennifer gak boleh pacaran, gak boleh ikut pesta di sekolah, gak boleh ikut acara sekolah, gak boleh ke rumah temen sendirian. Pokoknya Jennifer ini ketinggalan banyak banget aktivitas anak remaja lain sampai dia jadi gak gaul dan juga punya sedikit teman. Karena Mr. Hui dan Miss Bich takut nilai Jennifer turun kalau misalnya Jennifer ikut aktivitas lain di luar sekolah. Nah, selama ini, di mata Mr. Hui dan Miss Bich, Jennifer adalah anak yang sangat pintar, anak yang sangat mereka banggakan, anak yang selalu punya nilai A di semua mata pelajaran. Tapi sebenarnya, nilai Jennifer itu anjlok, ancur abis-abisan. Karena dia takut dimarahi, Jennifer mulai memalsukan rapot dia sendiri. Semua nilai dia ganti jadi A. Dan mulailah kebohongan kecil-kecil mulai menumpuk jadi kebohongan yang besar. Lama-lama, Jennifer ini jadi kebiasaan bohong. Sampai akhirnya karena nilai dia ini jelek semua, dia nggak lulus SMA. Makin pusinglah kepala si Jennifer. Takut orang tuanya marah, Jennifer bohong lagi. Dia nggak mau ngaku kalau dia nggak lulus SMA. Jadi dia bilang ke orang tuanya dia dapat beasiswa di universitas yang jauh dari rumahnya. Ini semua dia lakukan supaya dia bisa lepas dari pantauan kedua orang tuanya. Jennifer minta izin ke kedua orang tuanya untuk diizinkan juga ngekos di dekat kampus. Yang kemudian disetujui oleh kedua orang tuanya asalkan Sabtu Minggu dia harus pulang ke rumah. Jadi selama Jennifer dalam tanda kutip kuliah, sebenarnya kelakuan Jennifer ini tiap hari itu nongkrong di coffee shop.
Sehari-harinya dia jadi guru les piano dan juga kerja di restoran untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dan sebenarnya dia nggak ngekos, dia tinggal di rumah pacarnya. Jadi dia diem-diem sebenarnya punya pacar yang bernama Daniel Wong. Daniel Wong. Ya. Nah, kalau Sabtu Minggu kan dia harus pulang ke rumah. Jadi dia ini halunya memang udah gak ketolongan lagi. Nah, kalau Sabtu Minggu dia harus pulang ke rumah, dia ini selalu bawa buku-buku bekas yang dia beli. Seolah-olah buku-buku ini dia dapat dari dia kuliah. Terus dia ini tiap harinya itu memang punya catatan di mana dia belajar sendiri. Pura-puranya itu catatan dia kalau dia lagi di kelas, lagi kuliah. Bayangin, ortunya selama ini kira Jennifer anak mereka itu sudah jadi orang yang bisa mereka banggakan. Padahal semuanya itu ternyata cuma bohong. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu, akhirnya Jennifer harus bohong dia udah lulus kuliah. Karena nggak mungkin kan dia kuliah terus. Nah, waktu dia selesai lulus kuliah, dia bilang ke orang tuanya dia kerja sukarela di salah satu rumah sakit anak-anak. Sembari dia nyari kerjaan lain. Dan disinilah Mr. Hui dan Miss Beach mulai curiga. Kok anaknya ini kerja tapi nggak pernah punya seragam, nggak pernah punya ID card, nggak ada nomor identifikasi, nggak ada kartu nama. Jadi mereka ini mulai kayak mikir jangan-jangan anak mereka ini bohong. Tapi mereka awalnya kira itu cuma bohong kerja, bukan bohong semuanya. Akhirnya suatu hari Miss Beach ngebuntutin Jennifer yang katanya mau pergi kerja. Tiba-tiba bukannya kerja, Jennifer malah nongkrong di kafe. Dari sinilah semua kebohongan Jennifer mulai terbongkar. Dan waktu itu bisa kalian tebak, Mr. Hui itu marahnya bukan main. Dia ngerasa ditipu abis-abisan oleh anaknya sendiri. Mr. Hui langsung mengusir Jennifer keluar dari rumah. Gimana sih kok aneh ya? Kalau ada yang nonton, kalian pasti ingat adegan dimana Sherry yang ngaku kuliah di Harvard diusir oleh ayahnya sendiri. Ini persis kayak kejadian nyatanya ini ada di Jennifer. Nah, meskipun Jennifer udah diusir oleh Mr. Hui, Miss Beach ini mati-matian minta tolong ke Mr. Hui, biarinlah anak kita tetap tinggal di rumah. Kita pasti bisa memperbaiki Jennifer. Memang ya, semarah-marahnya ibu, memang paling sayang ibu tuh dengan anak mereka. Meskipun kesalahan apapun ibu tuh memang kasih sayangnya tiada tara. Oke, balik ke cerita, akhirnya Jennifer ini dimaafkan. Dibolehin tetap tinggal di rumah asalkan dia mau belajar lagi, namatin SMA dan kuliah. Jennifer juga dipaksa harus putus dengan pacarnya. Nah, Jennifer bukannya berterima kasih sudah diberikan kesempatan kedua, dia malah ngerasa makin terkekang. Dia ngerasa dia kembali lagi ke titik nol, di mana dia semakin diawasi oleh kedua orang tuanya. Diam-diam dia masih pacaran dengan Daniel. Meskipun Daniel ini udah berapa kali bilang, udahlah kita memang kayaknya nggak jodoh, kita harus putus deh, orang tua kamu nggak setuju. Tapi Jennifer ini masih aja dia nggak mau putus. Jennifer lalu berpikir dia harus melakukan sesuatu supaya dia bisa lepas dari kedua orang tuanya. Jennifer menghubungi salah satu teman SMA dia dulu yang bernama Andrew Montemayor. Salah satu anak paling berandal yang dulu pernah ngaku dia pernah merampok. Si Jennifer ngomong, Andrew, kalau kamu bisa bunuh ayah aku bakal kasih kamu $1.500. 1.500 itu sekitar 25 juta. Awalnya disanggupi oleh Andrew, tapi beberapa hari kemudian Andrew balikin duitnya dan dia bilang dia nggak tega, dia nggak bisa. Karena rencananya gagal, Jennifer nanya ke Daniel, pacarnya, mau nggak cariin dia pembunuh profesional untuk menyingkirkan kedua orang tuanya? Dan gak tahu kenapa, Daniel setuju. Dikenalkanlah Jennifer ke Lanford Crawford, orang yang ngaku kenal dengan pembunuh bayaran. Jennifer janji bakal bayar Lanford $10.000, tapi Lanford harus bunuh kedua orang tuanya. Karena kalau cuma satu, warisannya nanti nggak turun ke dia semua. Karena uang $10 yang bakal dia bayar, ini itu hasil dari warisan. Kalau misalnya dia nggak dapat warisan, dia nggak bakal bisa bayar $10.000 ini. Jadi langsung disanggupi oleh Lanford. Lanford lalu langsung nelpon temannya, Eric Carty. Eric Carty lalu menelpon temannya, David Milvaganam. Susah banget namanya. David lalu mengajak dua komplotannya yang identitasnya nggak diketahui. Jadi akhirnya pembunuhan ini dirancang oleh Jennifer, Daniel, Eric, dan David yang lalu dilaksanakan pada 8 November 2010. Malam itu David dan kedua temannya semua bawa pistol masuk ke dalam rumah Jennifer yang udah nggak dikunci. Waktu mereka masuk, mereka langsung pura-pura merampok, menyuruh Mr. Hui dan juga Miss Beach mengumpulkan semua harta dan uang mereka untuk mereka ambil. Lalu mereka menyuruh Mr. Hui dan Miss Beach turun ke ruang bawah tanah dan di ruang inilah Mr. Hui dan Miss Beach ditembak beberapa kali.
Setelah semua pembunuh bayaran yang dia sewa pergi keluar melarikan diri, Jennifer langsung menelpon polisi, pura-pura minta tolong. Begitu bantuan datang, Miss Beach sudah dinyatakan meninggal, sedangkan Mr. Hui ini miraculously masih hidup, meskipun dia koma dan dibawa ke rumah sakit. Kebalik, harusnya dibawa ke rumah sakit dulu baru koma. Sedangkan Jennifer yang sama sekali nggak mengalami luka apapun, langsung diinterogasi oleh polisi, ditanya-tanyai apa sih yang terjadi di rumah itu pada malam 8 November 2010. Sejak awal, polisi sudah curiga dengan Jennifer. Pertama, Jennifer enggak luka sedikit pun. Kalau dibandingkan dengan Mr. Hui dan Miss Beach yang disandra dibawa ke basement, lalu ditembak beberapa kali sampai mati, kenapa penjahatnya membiarkan ada saksi hidup di rumah itu? Kedua, karena Jennifer sama sekali nggak nangis. Waktu ditanya-tanyai, Jennifer ini malah lebih ke anxious, gugup, bukannya nangis. Dia nyoba acting nangis, tapi kelihatan banget kalau itu tangisan dibuat-buat. Bahkan waktu ibunya dikubur, dia ini nggak nangis dan pura-pura berusaha untuk nangis. Polisi yang semakin curiga menginterogasi Jennifer habis-habisan. Mereka bohong tentang banyak hal supaya Jennifer ini mau ngaku. Akibat perbuatan jahat mereka, Jennifer, Daniel, David, dan Lanford sama-sama dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Sedangkan Eric diadili di kasus lain karena dia juga ternyata terlibat di kasus pembunuhan yang lain. Untuk Mr. Hui sendiri, ternyata beliau masih hidup sampai sekarang. Bisa dibilang dia ini mendapat mukjizat karena dia ditembak berkali-kali tapi masih bisa hidup. Tragedi ini menyadarkan banyak orang bahwa kesehatan mental anak-anak itu sangat penting untuk diperhatikan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Jennifer ini adalah hal yang salah, tapi mungkin bisa dihindari apabila Mr. Hui dan almarhumah Miss Beach menyadari bahwa ada sesuatu yang beda dari anak mereka ini. Dari kasus ini kita semua belajar dan berharap gak ada Jennifer lain di sekitar kita. Sampai sini dulu cerita kita hari ini. See you guys on the next video. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ada informasi yang kurang benar atau kalian mau nambahin informasi lebih lanjut, you guys are free to do so. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.